Tidak demikian dengan orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mau dengar-dengar. Siapa orang yang bijak? Orang yang bijak adalah Tuhan Yesus. Amin. Karena itu saudara, supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijak, maka kita harus bergaul dengan Tuhan Yesus. Supaya kita sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bijak. Ya, dalam menyelesaikan persoalan, dalam menyelesaikan masalah, bijaksana. Saudara ingat satu kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan sedang melakukan dosa. Lalu orang-orang membawa perempuan ini ke hadapan Tuhan Yesus dan menghadapkan perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus. Orang itu mengatakan seperti ini perempuan ini sedang melakukan kesalahan. Dia sedang berzina. Saudara, kita perhatikan apa jalan keluar atau solusi yang diambil oleh Tuhan Yesus. Wow, imagine saudara. Coba kalau kita misalnya berhadapan dengan kita ada orang bersalah, lalu diperhadapkan ke kita. Ini orang yang sedang bersalah. Mungkin kita serta-merta menghakimi juga. Bisa aja, kenapa kau rupanya salah? Apa yang kau perbuat? Mengapa kau perbuat ini? Bla bla bla. Pertanyaan demi pertanyaan. 5 pertanyaan dia juga. Di mana kau kerjakan itu? Kenapa kau mencuri? Siapa temanmu? Apa alasanmu? Pertanyaan demi pertanyaan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ketika diperhadapkan kepadanya seorang perempuan yang sedang melakukan kesalahan, melakukan dosa, Tuhan Yesus sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus mengatakan apa saudara? Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama sekali yang melempar batu. Jawaban yang bijaksana. Perkataannya, ya, cara bertanggapannya, itu perkataan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Makanya di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 berkata apa? Hidup dan mati dikuasai dengan lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau perkataan kita menjadi perkataan yang bijaksana seperti yang disampaikan oleh kalau seseorang sering mengatai, bisa dia mati secara karakter. Contohnya, seringlah saudara mengatakan, atau siapa saudara yang sering dengar mengatakan kata-kata yang negatif. Misalnya, dikatakan bodoh kau, bodoh kau, bodoh kau, bodoh kau. Lama-lama orang yang dibilang itu bodoh, dia betul-betul akan tertanam dalam otaknya, tersimpan, di-save di dalam hatinya, dia jadi orang bodoh. Sehingga dia berpikir terus dia bodoh, itu membunuh karakternya. Coba kita mengatakan sesuatu, lidah kita ini sering mengucapkan kata-kata yang tidak membangun. Ya, misalnya kita bilang jahat kau, ya kan? Tidak berguna kau, manusia apa kau? Gak bisa dipakai kau, gak untung hidupmu. Saudara, itu akan membunuh seseorang. Makanya dikatakan hidup kita ini, lidah kita ini, ya, siapa suka menggemakannya, maka akan memakan buahnya. Termasuk itu hal positif, termasuk itu hal negatif. Nah, Yesus itu sangat bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam berkata-kata. Ya, lidah orang bijak dikatakan di Amsal 15
piring. Saya bilang, nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Kalau cuci piring itu seperti ini. Ya. Jangan diintimidasi. Akhirnya apa? Memberi didikan dan pengajaran kepada dia. Sehingga besok dia ketika nyuci piring, itu akan membuat dia semakin memahami cara mencuci piring dengan baik. Kalau tadinya perkataan saya tidak bijak, melainkan ketika dia melakukan kesalahan saya langsung ponis dia, makanya kalau cuci piring gini-gini, awas kau ya, kalau pecah lagi sekali lagi, ku matikan kau, ku jambak kau. Maka besok saudara ketika dia mau mencuci piring, karakter itu yang saya keluarkan perkataan akan tersimpan di dalam hatinya dan di memorinya. Besok kalau dia mau mencuci piring, dia akan ketakutan. Dia ketakutan saudara. Karena apa? Karena perkataan-perkataan yang tidak bijaksana. Jadi saudaraku, Yesus itu sangat bijaksana. Perkataannya bijaksana. Apa yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu berkuasa. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu berkuasa. Hendaknya saudara dan saya harus semakin erat, ya, bergaul karib dengan Tuhan Yesus supaya apa? Kata-kata kita itu semakin bijaksana, ya. Cara kita mengambil satu keputusan itu semakin bijaksana karena kita bergaul dengan orang yang bijaksana. Amin. Daniel saudara, dia bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Tahu saudara apa yang didapati oleh Daniel? Ketika dia terus bergaul dengan Allah, dia katakan 3 kali 1 hari dia memuji, dia menghadap Allahnya, dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Apa saudara? Dia bisa mengartikan mimpi. Dia selalu berkata ketika ditanya, "Weh, bagaimana ini mimpi ini?" Dia menjawab, "Bukankah ada Allah yang dapat mengartikan mimpi?" Dia tidak mengatakan dengan gagah-gagahnya apa, "Aku bisa mengartikan mimpi." Enggak, tetapi dia berkata, ada Allah yang bisa mengartikan mimpi. Dia selalu bawa, karena apa? Dia bergaul dengan Allah. Sehingga apa? Allah mengaruniakan kepada Daniel hikmat yang luar biasa. Saya percaya ketika saudara dan saya ketika bergaul karib dengan Tuhan, dengan Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang bijaksana. Tidak gampang dalam hidup, tidak gampang mengambil keputusan, tidak gampang mengeluarkan kata-kata, tidak gampang untuk memaki, tidak gampang untuk memfitnah, tidak gampang untuk marah dan lain sebagainya. Tapi apa? Ketika kita bergaul dengan Yesus, ya, maka kita akan menjadi bijaksana. Mau bergaul dengan Tuhan Yesus? Kita harus bergaul, ya. Bahkan dikatakan saudara di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, ya. Janganlah kamu sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak suka, misalnya tidak suka memuji Tuhan, tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka hal-hal yang rohani, maka akan merusakkan kebiasaan yang baik dalam diri kita. Ini musim liburan, ya, gak ada di sekolah. Perhatikan anak-anak Tuhan yang ada di sini. Engkau sedang bergaul setiap hari dengan siapa? Tanya diri masing-masing. Sedang bergaul dengan siapa? Apakah saudara sedang bergaul dengan kebiasaan? Apa kebiasaan saudara? Ya, apakah saudara terbiasa untuk datang setiap hari memuji Tuhan? Setiap hari datang menyembah Tuhan? Kebiasaan saudara apakah setiap hari baca firman Tuhan? Kebiasaan saudara apakah setiap hari suka dengarkan lagu-lagu rohani? Kalau hal itu tidak saudara biasakan, bagaimana mungkin saudara akan menjadi orang bijak seperti Tuhan Yesus? Karena kita tidak bergaul karib dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bergaul dengan apa? Kebiasaan tadi. Jadilah kita menjadi seperti yang dibangun. Dikatakan orang yang beban, malang hidupnya. Apa kemalangan kita? Kemalangannya adalah kita tidak menjadi bijak. Kita tidak bisa, ya, berkata-kata dengan pengetahuan. Kita tidak bisa apa? Menyelesaikan masalah di dalam Yesus. Kita tidak
pintar lagi, lebih bijak lagi. Karena apa? Karena kita sedang membiasakan bergaul karib dengan kebiasaan-kebiasaan di luar Yesus. Makanya sekarang ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang terjatuh. Karena apa? Terbiasa bergaul dengan yang tidak baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kepada kita pada malam hari ini, biasakan diri saudara dan saya untuk tetap bergaul ya dengan orang yang bijak. Amin. Siapa orang yang bijak? Itu Yesus. Siapa lagi orang bijak? Adalah orang-orang di sekeliling kita yang takut akan Tuhan. Itu orang bijak. Hindari, jauhi orang-orang bebal. Itu akan membuat kita semakin terpuruk dalam hidup, membuat hidup kita semakin malang. Hindari orang-orang seperti itu. Jangan bergaul dengan mereka, jangan berteman dengan mereka, jangan karib dengan mereka. Teman sih boleh teman, tapi jangan akrab, bergaul. Arti bergaul dan berteman itu sedikit berbeda. Teman boleh teman, sekedar teman. Tapi kalau namanya sudah bergaul, itu sudah di atas daripada teman. Contohnya kakak Indri dengan kakak Kesi. Itu namanya mereka setiap hari bergaul. Itu namanya bergaul. Tapi kalau teman misalnya, ya Indri dengan misalnya Bambi, itu teman, tapi nggak pernah bergaul. Karena apa? Ya kan? Karena sekedar teman. Nah di sini dikatakan kita tidak boleh bergaul, tidak boleh berteman dengan siapa? Orang-orang bebal. Siapa orang-orang bebal? Orang-orang bebal adalah orang yang tidak suka akan yang baik, tidak suka yang bijaksana. Saudara pernah nggak dengar seorang orang tua sedang membawa anaknya jatuh? Misalnya, anaknya melakukan kesalahan, contoh, atau anaknya sedang berantamlah dengan anak lain. Lalu datang bapaknya, apa dikatakan? Bodoh kali kamu. Kenapa tadi nggak ambil batu? Kenapa nggak lempar dia? Kau nangis saja. Ambil batu, lempar dia. Lalu dia bilang, lain kali ya, kalau saya lihat kamu berantem, nggak kau ambil panah, kau bunuh dia, wajar, kalian kau wajar. Itu orang tua yang baik menurut saudara atau yang nggak baik? Otomatis tidak baik, karena dia sedang membawa anaknya ke dalam sesuatu jurang. Kalau menurut dia mungkin itu nggak apa-apa, biar anaknya hebat, anaknya nanti bisa pukul orang, bagi dia hebat. Ingat saudara, jauhi orang seperti itu. Yang kita dekati adalah siapa? Orang-orang yang selalu berkata-kata yang baik, tidak suka ngomong kotor, tidak suka ngomong bodoh. Setiap hari saya lihat di sini ada, saya mulai menyelidiki. Ada orang main bola, dikit-dikit, bodoh kali kau. Oh apa macam-macam. Telinga saya sudah mulai panas. Panas apa? Karena di rumah kami sana, itu di rumah ini jarang namanya kata-kata bodoh itu keluar. Gak boleh. Karena apa? Karena itu kata-kata yang gak bijak. Kata-kata yang bijak kalau salah, motivasi dia terus, ajar dia supaya dia bangkit menjadi orang yang bijak. Ini bagus. Ya, orang tua ya. Semua orang tua ya, saudara mungkin ada di rumah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Caploki anak-anak kita dengan kata-kata yang bijak. Jangan caploki mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Dia akan menjadi orang bebal. Nah, ketika dia menjadi orang bebal, itu salahnya pada siapa? Pada orang tua. Karena apa? Orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi kita dipercaya untuk membesarkan anak-anak kita, didiklah mereka. Selagi kita diberi tanggung jawab, didik hal yang baik. Jangan caploki anak saudara, ya anak kita dengan kata-kata yang tidak bijaksana. Karena ketika kita tidak mengajar mereka, ya berkata-kata dengan bijak, maka mereka akan menjadi apa? Menjadi anak-anak yang malang hidupnya. Itu kata firman Tuhan. Tetapi ya siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang saudara tahu apa?
susahlah hidupnya, ya nggak ada arti hidupnya, namanya malang, ya kan? Ditimpa kemalangan, kira-kira begitu. Kalau ditimpa kemalangan kan nggak ada sukacita di sana, namanya malang, sial, kata bahasa Indonesia-nya sial. Kita kan nggak mau jadi orang sial, makanya kalau nggak mau jadi orang sial, jangan jadi orang bebal. Amin, amin saudara. Ketika firman Tuhan diajari, mari tanam di hati kita. Ya, kita nggak sempurna, tidak ada kita yang sempurna. Tapi setiap hari taruhlah di dalam hati saudara apa? Taruh di hati kita rasa rindu akan Tuhan. Saya setiap hari menghampiri Tuhan, kerinduan saya paling dalam satu hal. Saya minta kepada Tuhan begini, Tuhan ajar saya untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan aku sampai tidak setia meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang kan orang mengutamakan yang mana gitu kan. Banyak kan kita ini anak Tuhan. Ya, saya tadi baca di firman Tuhan ya tentang di Matius berapa itu? Kalau nggak salah Matius 18 atau berapa 14 saya lupa ya. Tapi di Matius tentang contoh dua anak. Ya. Tapi ada satu kata di sana yang membuat hati saya tersentuh sekali. Ini biasa firman Tuhan. Anak ini gini, ada seorang bapak punya dua orang anak. Satu anak yang pertama dibilang begini, anakku pergilah ke ladang membajaklah ladang kita. Lalu anaknya bilang apa? Iya ayah. Tapi dia tidak pergi saudara. Lalu dia perintahkan lagi anaknya yang kedua. Dia bilang kepada anak kedua, anakku pergilah ke ladang, bajaklah ladang kita. Kira-kira begitu. Jadi anaknya yang kedua bilang, nggak mau. Titik. Saya baca berulang-ulang di situ ada kata titik. Udah selesai hanya. Aku nggak mau gitu bahasa saya. Titik. Kemudian ia menyesal. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Ya, ia menyesal dan ia pergi. Pertanyaan Tuhan Yesus, menurut saudara, di antara kedua itu mana yang melakukan perintah Bapa? Orang menjawab, anak yang kedua. Lalu dijawab sama Tuhan Yesus, demikianlah nanti akan engkau akan didahului oleh orang apa? Orang-orang yang sundal, perempuan-perempuan yang baik di bahasa saya ya, perempuan-perempuan yang tidak baik, orang-orang jahat itu akan mendahului kamu. Artinya itu apa? Selama ini hidup kita ikut Tuhan, ya kan? Kita ikut Tuhan seolah-olah kita jadi orang baik, seolah-olah kita yes sama Tuhan, seolah-olah kita melayani bekerja untuk Tuhan. Tapi sebenarnya hati kita udah yes atau belum? Perbuatan kita udah yes atau belum? Itu yang dikecam oleh Tuhan. Ada anak, ada orang misalnya yang kita kenal dengan pelacur lah katakan, orang jahat, pembunuh, perampok. Dia udah jelas orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka mendengarkan Yesus berkata, bertobat kau, mereka bertobat dan sungguh-sungguh langsung mengerjakan apa kata Tuhan. Mana yang lebih baik daripada kita setiap hari seolah-olah tapi kita selalu suka dan sering melawan apa kata Tuhan. Banyak firman Tuhan yang kita tanam dalam pikiran kita simpan dalam hati kita, tapi hanya di sini saja, enggak dikerjakan. Itu namanya seperti anak yes Tuhan, tapi enggak dilakukan. Yang Tuhan mau apa saudara? Tuhan mau apa yang kita tahu, belajar untuk melakukan, kerjakan. Ini menjadi tantangan ya saudara, bagi saya terutama. Ya, tantangan. Apa yang saya tahu, kadang-kadang enggak dikerjakan, hati saya sedih. Kan beritakan firman Tuhan, ajar ini, ajar itu. Tapi seolah-olah berdiam, di sana ada orang susah, kita nggak pergi, berdiam dan lain sebagainya, itu merasa bersalah, ada penyesalan. Kata-kata ia menyesal, ini yang penting, inilah yang dicari Tuhan dari dalam diri kita. Penyesalan setiap
Dan kita akan terus bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhan itu, Tuhan Yesus itu, ketika kita bergaul dengan Dia, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena Dia, ya Allah yang hebat, maka saudara dan saya akan menjadi hebat. Dia adalah Allah yang kudus, maka saudara dan saya akan menjadi kudus. Amin. Karena apa saudara? Dikatakan, ya, apa namanya? Oh, di sini saya nggak tulis. Tapi Dia Allah yang kudus, maka kita akan menjadi kudus. Kemudian Dia akan memberkati kita, menyatakan sesuatu kepada kita. Karena apa? Kita bergaul dengan Dia. Matius pasal yang 13 ayat 11 berkata, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Mengapa saudara? Karena kita temannya, kita bergaul karib dengan Yesus. Makanya rahasia kerajaan surga diberitahukannya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Luar biasa kan? Tuhan Yesus cerita kepada kita, kita diberkati karena Dia sumber berkat. Kita menjadi orang-orang kudus karena Yesus adalah kudus. Makanya kita harus bergaul karib dengan Tuhan Yesus supaya kita menjadi bijaksana. Jauhkan saudara, hindarkan kebebalan. Yang ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Beban, termasuk saya katakan Saul ya, di akhir hidupnya saudara. Saya pikir dia ada sedikit beban. Kenapa saya katakan seperti itu? Sudah jelas-jelas kalau misalnya Nabi Nathan yang mengatakan kepadanya, kamu pergi ke Gilgal dulu, kau tunggu aku di sana. Ya, kemudian saudara, karena Saul tahu bahwa ya Nabi Nathan tidak datang-datang, maka saudara ia mempersembahkan korban kepada Tuhan yang bukan hak dia, yang bukan tugas. Maka dikatakan oleh bodoh kamu, kata Nabi itu. Dia beban saudara. Ya, jadi jangan. Karena apa? Akhirnya dia malang hidupnya. Hidupnya apa saudara? Mati dibunuh. Kalau saya mati dibunuh, gantung diri saya dulu juga ya. Jadi akhir hidupnya malang. Jadi jangan bergaul dengan orang beban. Amin. Kita harus bergaul dengan orang yang bijak. Karena siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Saudara dan saya harus setiap hari bergaul dengan orang bijak. Orang bijak akan membawa kita semakin bijak, membawa kita semakin diberkati, membawa hidup kita semakin kudus, membawa hidup kita semakin berpengetahuan, membawa hidup kita semakin pintar. Yesus namanya adalah pribadi yang sangat